Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa saya buat kalian semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, ya kan? Terus diberikan rezeki yang turah-turah, rezeki yang lancar, rezeki yang dikatakan berkahnya dan semakin hari semakin semangat, semakin hari semakin tambah pulih dan sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi teman-teman. Uh, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya bukan ahli medis, apalagi dokter bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah merasakan sama seperti kalian, yang dari ketidaknyamannya dengan sensasi, yang dari tidak nyamannya dengan pola pikir yang kita selalu terngiang-ngiang, takut lah, takut kena penyakit berat lah, takut penyakit yang macam-macam pokoknya. Nah, kami ingin berbagi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, tentang bagaimana cara menghadapi keluar daripada zona anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Karena kuncinya untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu adalah pola pikir kita. Lalu bagaimana caranya untuk mengalihkan pikiran kita dari yang pikiran yang negatif ke yang positif? Memang nggak mudah teman-teman. Tapi kalian itu perlu bisa memaksakan diri untuk pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Itu jangan hindari yang namanya sendiri. Hindari yang namanya kita rebahan. Hindari yang namanya melamun. Itu wajib dihindari untuk kalian. Karena ini terkait dengan mental teman-teman. Dan ini harus sadari kalian ini, bahwa untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, ini yang wajib perlu dihindari teman-teman. Nah, makanya tonton sampai habis, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip teman-teman. Jangan di skip-skip. Nah, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe lah sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya selalu untuk bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, begini teman-teman. Pengalaman saya ya, itu yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Alangkah baiknya kalian tuh teman-teman tonton video-video saya sebelumnya, karena berbagai macam sensasi sudah saya share. Bagaimana cara untuk mengatasinya sudah saya share daripada video sebelum-sebelumnya teman-teman. Maka kalian wajib untuk menonton video-video saya, apalagi dari awal saya di situ tentang mengedukasi juga tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman ya, bagaimana cara untuk menyikapi ketika sensasi itu ada. Bagaimana caranya kita menghadapi panic attack itu di saat kita lagi kambuh, lagi serseran, lagi piar-piaran, lagi lesan begini teman-teman ya. Sebetulnya teman-teman, itu semua sensasi yang kalian rasakan itu adalah sangatlah aman, walaupun tidak nyaman teman-teman. Itu sangat aman buat kalian, itu sangat aman. Jadi kalian jangan pernah terlintas di pikiran kalian itu adalah penyakit berat nih. Waduh, jangan-jangan gua mau udah black out lah. Dia katakan apa sih black out itu? Aduh, pokoknya pikiran, aduh jangan-jangan gua mau mati nih. Jangan berpikir seperti itu. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi kalian yang muncul itu dengan penyakit berat. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi yang muncul itu dengan kematian, karena ini gak ada hubungannya teman-teman. Kalian itu untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu sama sekali tidak membuat kamu mati kok. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Walaupun ya dikatakan, mohon maaf teman-teman, walaupun sensasinya tidak nyaman, sensasi cuma gak enak, tapi itu buat kalian itu sangatlah aman teman-teman. Jadi kalian jangan pernah sedikit terlintas bahwa tuh jangan-jangan saya mau tuh jangan-jangan saya terkena penyakit berat nih, apa nih. Jangan pernah berpikir seperti itu sedikit pun, karena tidak ada hubungannya. Itu hanyalah bentuk respon tubuh saja. Bentuk respon tubuh yang kalian rasakan, karena itu semuanya pemancing dan pemicunya itu adalah pikiran kalian sendiri yang selama ini sadari bahwa selama ini kita itu takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Itu teman-teman. Jadi kuncinya buat kalian semua, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, bahasanya memang benar sih kalau kata pasangan kita ataupun orang-orang terdekat kita, bahwa kita itu memang sangat lebay. Sangat lebay, karena walaupun ya teman-teman kita sensasinya berjibun, rasanya sangat gak enak banget, gak nyaman banget, sudah pikiran kita sudah black out lah pokoknya. Itu kalau kita periksa, kalau kalian nggak percaya, periksa nih.
Nyatanya semuanya normal-normal saja. Diperiksa hanya judulnya dan nanti ujung-ujungnya dokter akan mendiagnosa itu adalah asam lambung saja. Nah itu dia. Makanya teman-teman, kalian sekarang harus cerdas. Jangan sampai seperti dulu mungkin oke deh awal-awal kita ini terkena pengalaman ya. Aduh karena belum pengalaman karena paniknya ada, was-wasnya ada, khawatirnya ada, boleh nggak apa-apa tuh wajar. Tapi kalau kalian sudah menonton video ini, kalian nggak usah khawatir. Ya, kalau sudah menonton video ini untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu kalian nggak usah khawatir, nggak usah panik, karena penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatik disorder ataupun hipokondria dan hipokondriasis pasti sembuh, teman-teman. Jangan takut, pasti sembuh. Kalian tuh look at me, lihat saya aja bisa sembuh. Bahwa yang parah begini, bahwa apalagi kalian tuh pasti sembuh, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, takut, khawatir, cemas yang berlebih. Dan teman-teman ya, yang wajib perlu dihindari oleh kalian adalah jangan menjadi sesuatu ancaman. Apa, Kang? Contoh, kita kurang tidur. Jangan menjadi suatu ancaman. Waduh, gue bahaya nih. Gue belum tidurin. Jangan seperti itu. Contoh, setiap 2 jam atau 4 jam sekali makan. Jangan menjadi satu beban. Kalau kalian sudah menganggap menjadi satu beban, mohon maaf, itu akan menjadikan suatu ancaman buat kalian. Waduh, gue belum makan, gue mesti harus makan. Nggak bisa kalian seperti ini selamanya seperti ini, nggak bisa. Kalian selalu membuat hidup kamu tuh selalu merasa terancam. Ya wajar sih kalau kamu itu terlalu fokus dengan lambung ya, terlalu fokus dengan lambung. Nih teman-teman ya, asam lambung separah-parahnya kalau dia nggak punya anxiety paling 2 bulan dia pasti sembuh. Tapi kenapa sekarang ini udah dikatakan sudah 6 bulan bahkan sampai bertahun-tahun, kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena kalian cara berpikirnya salah. Kenapa bisa seperti itu? Mohon maaf, karena kita itu terlalu fokus dengan lambung sehingga kita trauma dengan makanan. Takut dengan makanan, takut makan ini, takut makan itu, khawatir ini. Karena kalian terlalu sibuk memikirkan lambung. Tanpa disadari, yang perlu kalian khawatirkan itu adalah, bukan nggak ada yang perlu dikhawatirkan, yang perlu kalian fokus itu adalah bagaimana caranya ya menjaga pola pikir kita, menjadikan pikiran positif. Bebas teman-teman, kalian tuh kendalanya di mental, di pola pikir. Makanya ketika sensasinya muncul, jangan pernah dikait-kaitkan dengan apa? Dengan penyakit. Ketika sensasinya muncul, jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit kronis ataupun dengan kematian. Gak ada hubungannya. Semua manusia itu wajar, semua manusia itu takut mati itu wajar. Tapi ya, ingat dulu kita sebelum terkena anxiety, ya wajar kita tuh tahu bahwa semua itu ujung-ujungnya bakal Tapi nggak segitunya. Kita nggak selebay seperti ini, nggak terlalu overthinking yang terlalu berlebih, nggak terlalu berlebih yang khawatir, yang cemas yang sangat berlebih, terlalu over. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatik disorder, kalian itu tidak perlu berpikir yang berlebih. Contohnya gini teman-teman ya, ketika sensasi datang, oh iya wajar. Kenapa? Karena itu bentuk respon tubuh yang selama ini kita tanpa disadari ya. Karena sensasi itu nggak mungkin tiba-tiba dia muncul. Ya, ingat teman-teman ya, sesuatu sensasi untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatik disorder, gak mungkin dia tiba-tiba muncul. Pasti ada pemicunya. Apa pemicunya? Biasanya kita yang sudah lama terkena anxiety disorder, dulu pengalaman saya nih teman-teman. Ketika sensasi itu muncul, kadang-kadang nih untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, walaupun hari ini nggak ada sensasi, itu seolah kayak ditunggu. Dirasa-rasa, waduh, kayak mau datang nih, waduh mau kumat nih. Biasanya udah tahu tuh daya bentuk respon tubuh. Nah, ketika kita datang waspada, terlalu fokus, kita mau datang nih sensasinya dirasa-rasa. Kita terlalu fokus terhadap sensasi dirasa, akhirnya timbullah punya pemikiran yang tidak baik. Waduh, gue takut trauma, takut masuk rumah sakit lagi, takut begini lagi, takut semua ada ketraumaan. Dari trauma itu terlalu over, akhirnya apa? Timbullah pikiran yang buruk. Waduh, akhirnya mental kita jadi down lagi teman-teman. Mental kita jadi down lagi, mental kita jadi turun lagi, mental kita benar-benar jadi mental bocing, mental kalian mental gadungan, bukan mental benteng Takeshi teman-teman. Maka untuk itu teman-teman, ketika sensasi cuek aja kita itu. Lagi teman-teman, saya kasih tahu, sensasi itu teman-teman dia hanya numpang lewat. Sebentar kok. Kalau kita sudah masa bodoh, los bener lah, bodoh amat di los saya, jombo pikir no. Itu nggak akan lama-lama teman-teman. Karena sensasinya bisa awet itu dikarenakan pikiran kita yang selalu takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Contoh yang namanya panic attack. Lagi juga panic attack itu nggak bahaya kok. Panic attack itu tidak berbahaya, ya kan?
ketakutan juga tidak berbahaya. Sensasi yang kalian rasakan yang terkenal 1001 sensasi itu sama sekali sedikit pun tidak berbahaya. Walaupun memang benar-benar teman-teman tidak nyaman. Yang tidak nyamannya ini bikin pikiran kita jadi blackout. Pikiran kita jadi udah nggak bisa mikir. Pokoknya ingetnya gue takut gue takut kena penyakit berat, takut penyakit keras. Itu mulu teman-teman. Maka untuk itu kalian harus bisa mengendalikan pola pikir kalian. Nah terutama teman-teman kalian yang punya penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder, kalian tidak perlu untuk memantang makanan. Kenapa? Karena kalian yang perlu, lambung kalian itu normal teman-teman. Kecuali kalau kalian punya dispepsia fungsional, gastritis, luka lambung, ataupun mayang akut, kalian wajib untuk memantang makanan. Tapi kalau empat ini kalian itu nggak punya, ya GERD-nya juga nggak ada, otomatis gini ya, kecemasan itu pasti dengan GERD-nya. Pasti ada GERD-nya gitu kan ya. Sebetulnya gini teman-teman ya, yang tidak boleh itu makanan yang berlebih itu yang tidak boleh. Nah, kalau untuk yang lainnya boleh, nggak jadi masalah. Kamu makan pedas silakan, tapi jangan berlebih. Kamu makan ini boleh, yang penting jangan berlebih, itu saja. Hanya kita tahu tolak ukurnya saja gitu. Yang sesuatu yang berlebih itu tidak baik teman-teman, membatasi aja. Nah, kami pun seperti ini karena dari pengalaman kami. Jangan sampai tersisa, karena dulu tuh saya pernah memantang makanan sampai drastis itu tubuh saya 6 kilo 1 bulan tuh hilang sama sekali. Kenapa? Akan terjadinya malnutrisi. Tapi Kang, masalahnya ini kaki saya suka kram, suka sakit, kadang kebas, tangan juga sama. Wajar. Karena untuk orang-orang yang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, karena mereka tuh malas untuk gerak, malas untuk kemana-mana. Dia pengennya mager, pengennya itu tiduran, rebahan, meratapi, melamun, gundah gulana. Pengennya seperti itu. Kenapa? Kalian jangan pernah membiasakan diri kalian tuh untuk rebahan atau apalagi sampai melamun. Sehari-harinya kalian diprogram. Bagaimana caranya agar kalian bisa memprogramkan diri punya kesibukan dari olahraga paginya, selain olahraga kalian bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi, itu penting buat kalian. Nongkrong deh, yang membuat kalian pikiran tenang, hati senang. Gimana caranya? Karena itu obatnya. Kenapa? Obatnya kalian untuk penderita gangguan anxiety psychosomatic disorder bukan terletak daripada herbal ataupun obat-obat yang lain. Tidak, sekalipun kalian datang kepada pakarnya, kepada ahlinya, itu psikiater teman-temannya, kalian hanya diberikan obat penenang saja. Dan di saat, dan mohon maaf, obat penenang juga kan teman-teman, obat daripada psikiater itu juga teman-teman kita tidak bisa mengandalkan selamanya memakai obat itu teman-teman. Kenapa? Kita nggak bisa ketergantungan, karena itu bukan solusi teman-teman. Solusinya pikirannya ada di dalam pikiran kalian sendiri. Nah untuk itu para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman ya, kalian ini perlu untuk membiasakan diri, jangan sampai berpikir tentang penyakit berat. Ya kan? Jangan pernah berpikir tentang penyakit berat lah, penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit. Nggak usah khawatir, kalian tuh nyatanya sehat. Kenapa kalian bisa dirujuk ke psikiater? Artinya kalian tidak ditemukan penyakit yang serius. Artinya kalian tidak ditemukan penyakit yang berat maupun yang ringan. Makanya dirujuk ke psikiater. Kenapa ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater? Artinya yang bermasalah adalah pikiran kalian. Yang bermasalah adalah rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih daripada pola pikir kalian. Makanya untuk itu kalau kalian tidak mau dirujuk ke psikiater, tidak mau ketergantungan pakai obat, maka kalian harus bisa dari sekarang teman-teman. Dari sekarang harus bisa membiasakan diri untuk pergi ke suatu tempat yang membuat kalian tuh bisa happy. Tapi Kang, saya mau pergi ke takut keramaian, itu wajar karena kalian sudah berlalu terlalu lama untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder terlalu lama sehingga kalian fobia sosial ataupun sosial fobia, takut keramaian, ya kan ya, takut orang banyak, takut pergi dan sebagainya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu paling nyaman ada 2 tempat. Kalau nggak di rumah ditemenin, dia di IGD, di rumah sakit itu dia paling nyaman tuh. Kenapa? Karena yang terletak di pikiran kita itu ya, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata teman-teman ya. Mohon maaf. Ini saya pribadi, tempat yang paling nyaman dan paling aman itu adalah IGD. Kenapa? Karena di pikiran kita itu yang selalu terlintas takutnya apa? Takut gak ketolong, takut dadakan, takut tidak bisa ditangani dan sebagainya. Itu yang terletak di dulu itu tuh saya. Yang serba takut, khawatir, cemas yang berlebih. Maka itu ketika sensasi itu muncul, biasanya itu ada pemicunya, ya adalah pola pikir kita terlalu berlebih. Kalau pikiran kita sudah terlalu over, khawatir, contoh teman-teman, aduh Kang, saya nggak bisa tidur nih,
jam 11 nggak bisa tidur, jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3 pagi nggak bisa tidur. Ya udah. Kalau kita emang nggak bisa tidur ya udah. Kenapa emang nyatanya nggak bisa tidur? Ya udah jangan dipikirin. Nah, salahnya ya bagi orang-orang yang punya anxiety, psychosomatic disorder, mentang-mentang kita punya jam tidur tapi jam tidur itu terlewati sehingga kita nggak bisa tidur, itu dia akan gelisah. Yang muncul yang namanya takut gila lah, takut inilah, takut itulah. Enggak, teman-teman. Kalau memang kita nggak bisa tidur ya sudah, laksanakan saja. Ya toh, walaupun malam ini nggak bisa tidur, besok-besok juga akan tidur kok. Tenang aja, tubuh ini sangat cerdas, teman-teman. Kalau kalian emang nggak bisa tidur, besok-besok juga akan dibalas lagi dengan tidur yang pulas kok. Jangan takut dan jangan menjadi suatu ancaman. Oke lah, hari ini kita nggak makan telat. Emang kenapa kalau nggak telat makan? Orang yang puasa aja yang tiap hari juga nggak jadi masalah, dia aman-aman aja. Kenapa kalian menjadi 4 jam harus makan sekian, menjadi suatu ancaman? Takut kumat, berhenti, stop untuk berpikir takut kumat, ya kan? Takut gejala yang enggak, takut khawatir yang enggak, udah stop. Cara berpikir seperti itu kalian harus stop. Kenapa? Agar kalian itu bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Kalau misalnya kalian selalu memaksakan diri, membiasakan pikiran ini selalu dikatakan, mohon maaf, seolah-olah kayak menjadi suatu ancaman, nggak gara-gara nggak bisa tidur, kita ini satu menjadi ancaman, dua gua takut kumat. Waduh, teman-teman, makanya kalian harus cepat pergi daripada zona anxiety disorder dengan caranya beraktivitas, bersosialisasi, berkomunikasi. Kalian itu nggak butuh obat kok. Kalian tuh nggak butuh obat. Kalian itu nggak butuh apalagi herbal. Nggak butuh. Kalian sebetulnya yang dibutuhkan oleh kalian adalah teman yang bisa mengerti dan memahami kalian tentang keluh kesahnya kalian, tentang sensasi kalian, tentang keluhan anxiety, psychosomatic disorder ataupun hipokondria kalian. Sehingga kalian ketika ketemu orang yang cocok, ya mengerti tentang penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder, kamu udah merasa nyaman, kamu pegang itu deh. Kamu pegang, karena itu yang sesungguhnya yang bisa menjadikan obat buat kalian. Bukan, mohon maaf, bukan jangan pernah menyamak-nyamakan sensasinya. Jangan pernah merasa-rasakan sensasinya. Sehingga merasa kalian itu kalau ada yang sama, wah gue aman dong ada temennya. Enggak seperti itu konsepnya, teman-teman. Jadi kalian tuh butuh teman, ya bukan butuh obat, ya bukan. Jadi kalian jangan terjebak, karena anxiety psychosomatic disorder adalah obatnya bukan terletak daripada obat ataupun herbal, tidak, teman-teman. Jadi obatnya anxiety psychosomatic disorder itu adalah pikiran kalian sendiri, teman-teman. Maka untuk itu, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, kalian itu sekarang harus bisa pinter-pinter, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengalihkan pola pikir yang baik. Karena apa, teman-teman, mohon maaf ya. Untuk mengalihkan pola pikir yang baik itu tidak apa namanya? Tidak mudah. Tidak mudah, tidak gampang, tapi semuanya butuh proses. Tapi kalian nggak usah khawatir, teman-teman. Makanya wajib untuk menonton video ini sampai benar-benar sampai habis, dan juga lihat video-video saya yang sebelumnya, teman-teman. Kenapa? Karena itu juga bisa membantu kalian para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Karena yang dibutuhkan kalian adalah orang-orang yang bisa mengerti dan memahami kalian, teman-teman. Yang bisa mengerti tentang keluh kesah kalian terhadap sensasi yang kalian rasakan, gundah gulananya. Maka teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder wajib untuk bisa memberikan program untuk aktivitas sehari-hari kita. Lalu bagaimana? Contoh bangun pagi kita mandi, ya kan, teman-teman. Itu wajib, teman-teman. Kalau kita takut dengan air dingin, rata-rata lah 100% lah orang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu takut yang namanya air dingin. Tapi sekali-kali kamu harus bisa memaksakan diri untuk belajar, jangan takut dingin. Kadang-kadang kita nih, ya mohon maaf, jangankan air dingin ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman, rata-rata untuk mereka itu takut yang namanya kipas angin, karena gampang begah, gampang ngembung. Sebetulnya bukan kipas anginnya yang membuat kalian begah, yang membuat kalian kembung, bukan. Yang apa yang membuat kalian begah dan kembungnya itu? Yang membuat kalian begah dan kembungnya adalah pikiran kalian. Kalian udah stres dulu, udah parno dulu terhadapnya yang namanya kipas angin, yang namanya AC, cuaca dingin dan sebagainya. Itu kalian sudah parno dulu. Karena udah parno dulu, khawatir dulu, cemas yang berlebih dulu, akhirnya akan menimbulkan yang namanya hormon kortisol. Kalau sudah hormon kortisol sudah rembes, udah berantakan, akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya kalian stres lagi, ya kan, namanya juga hormon kortisol itu adalah hormon stres ya. Akhirnya yang membuat kalian tuh jadi begah lagi, kembung lagi, sendawa lagi, ulu hati mengganjal, kadang-kadang nelen nggak bisa, dada panas, kelayangan lagi, pusing lagi, terus kepala bagian sini tuh suka nggak enak banget, tangan mulai kebas. Itu
Dari mana? Daripada stres kita yang selama ini takut, khawatir, cemas yang berlebih, teman-teman. Maka untuk itu, teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut lagi. Pokoknya gini, teman-teman ya. Sensasi yang kalian rasakan apapun sensasinya, kalian nggak perlu khawatir dan jangan pernah dikait-kaitkan. Aduh, ini jangan-jangan gue penyakit ini. Jangan-jangan nih dokternya salah mendiagnosa nih. Jangan-jangan saya nggak ketahuan punya penyakit yang berat, yang fatal, tapi dokternya tidak terdeteksi nih. Jangan-jangan seperti itu. Jangan punya pikiran seperti itu. Kenapa? Karena dulu pun saya sama seperti itu pikirannya. Jangan-jangan dokternya nih salah. Jangan-jangan nih mesinnya kurang nih. Jangan, wah pokoknya udah macam-macam. Padahal teman-teman, kita itu orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis disorder itu kadang-kadang sifatnya suka ngeyel, suka menyangkal. Dan seolah-olah kita yang punya anxiety disorder itu seolah-olah mempunyai skenario sendiri. Itu kesalahan kita, teman-teman. Maka untuk itu, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas yang berlebih lagi, teman-teman. Karena semua sensasi adalah bentuk respon tubuh kita yang pikiran kita terlalu over, khawatir, cemas yang berlebih. Dan pemicunya adalah pikiran kita yang selama ini takut, khawatir, cemas yang berlebih. Itu, teman-teman. Karena anxiety, psikosomatis disorder, asam lambung itu ada obatnya. Memang ada obatnya. Ada dan bisa hanya menjaga pola makan, bukan obat. Tapi ya itu paling 2 bulan, 1 bulan, atau paling lama 2 bulan sembuh asam lambungnya tanpa anxiety psikosomatis disorder. Tapi walaupun ya orang mempunyai anxiety disorder, ya lambungnya normal, dia akan reflux, dia akan naik. Kenapa? Karena dia pikiran kita yang terlalu over bisa memancing hormon kortisol, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman kalian ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, jangan seperti saya. Saya itu terlalu bodoh, terlalu kelamaan, terlalu dulu itu, waduh, udah capek berobat begini segala macam, nggak ada hasilnya, teman-teman. Ternyata saya baru tahu setelah saya mengalami 3 tahun kurang lebihnya, lebih teman-teman, bukan nggak ada kurang, 3 tahun lebih, saya katakan 3 tahun lah, teman-teman. Ternyata nih saking bodohnya saya, ini semua daripada permainan pikiran kita, teman-teman. Yang selama ini tanpa disadari kita itu selalu dihantui dengan rasa takut, khawatir, cemas, was-was. Takut, khawatir, cemas, was. Apa sih yang dipikirin? Cuma 3. Takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya belum siap mati. Udah. Itu yang dikhawatirkan tentang orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder. Jadi kalian, teman-teman, jujur teman-teman ya, walaupun sensasinya itu kamu ser-ser ya, piar-piaran, jantung berdebar, itu sudah menjadi ciri khas orang gangguan mental, gangguan kecemasan, itu sudah menjadi ciri khas. Jadi kalian nggak perlu takut, khawatir, cemas yang berlebih, teman-teman. Itu wajar, itu nggak apa-apa. Kalian jangan terlalu over ketika jantung berdebar, seperti kayak nggak ada aturan, piar-piaran, les-lesan, ya kan, gundah-gulana lagi. Jangan. Ini nggak apa-apa, itu bentuk respon tubuh dan itu aman dan semuanya akan netral lagi dalam hitungan menit. Kalau kalian santai, teman-teman. Jangan terlalu dianggapnya, ini udah biasa, udah. Ya toh kemarin-kemarin juga sama. Kita rasanya seperti itu, sensasinya seperti itu. Makanya kenapa kok kita, jangankan mati, teman-teman ya, pingsan aja enggak. Yang lagi olahraga tiba-tiba pingsan, cepat-cepat pulang, wajar. Kalian lagi panik dan tidak akan terjadi pingsan. Ingat teman-teman ya, penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, sehoror apapun, separah apapun sensasi yang kalian rasakan itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan, nggak bakalan. Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu aman, walaupun tidak nyaman. Jadi kalian nggak perlu takut lagi, stop untuk berpikir hal-hal yang belum pasti. Karena apa? Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, 99,9% tidak akan pernah terjadi apapun yang kita khawatirkan. Yang selama ini kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi, 99,9%. Dan yang 1%-nya itu, teman-teman, belum tentu terjadi. Jadi kenapa kalian berpikir takut mati, takut penyakit berat? Ya toh kita sudah diperiksa bolak-balik ke dokter, juga hanya dikatakan asam lambung saja, selesai. Kita hanya gangguan mental saja, selesai. Dan itu tidak mematikan, tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bahaya, tidak. Walaupun memang itu kurang nyaman, tidak enak di dalam tubuh kita, karena wajar sadari kenapa sensasi itu timbul, kenapa kita selalu nggak enak, karena semuanya itu dari pikiran kita. Pemicunya pikiran kita yang terlalu over. Selama ini sadari, teman-teman, pemikiran kita terlalu berlebih, terlalu over. Ini yang membuat kalian tuh awet. Maka untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, kalian harus perbanyak beraktivitas, terutama minum air hangatnya. Beraktivitasnya menghibur diri, datang suatu tempat ya, melihat pemandangan seperti ini kan sangat luar biasa, teman-teman. Dan ini sangat membantu, apalagi sambil melupakan suatu pikiran yang dikatakan ke arah sana. Sudah, itu obat buat kalian, dan kalian harus bisa sering membiasakan diri gitu. Ayo teman-teman, nggak harus ke kebun saja, ke sawah,
Nggak harus ke sawah saja. Oke, yang berani ke mall silakan, kemana aja. Bawa diri kalian ya. Yang penting buatlah pikiran kalian tenang, buatlah pikiran kalian itu senang. Pikiran tenang, hati senang. Buatlah seperti itu. Terus lakukan setiap hari. Insya Allah teman-teman, lama-lama orang bisu itu akan terbiasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Nanti saya akan buat video-video lagi buat kalian agar kalian bisa termotivasi. Saya mengedukasi tentang video seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder agar kalian bisa termotivasi. Itu saja teman-teman, yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Ala insan dan makan khotoban insan. Saya manusia biasa, masalah dan mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.